Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Di sini admin mendapatkan informasi terkait usulan Kemendikbud untuk menghapus kontrak P3K, di mana kontraknya jadikan seumur hidup atau sampai pensiun sama dengan PNS. Nah, ternyata ada respon baik dari pemerintah daerah. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip rekan-rekan ya, agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Soal usulan kontrak kerja P3K dihilangkan, ini kata BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya. Jadi ini ada respon dari BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya, rekan-rekan ya. Oke, kita cek bersama-sama. Kepala BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya, Ling Farid Kosim menyambut baik adanya usulan dari Kemendikbudristek soal menghilangkan masa kontrak kerja P3K. Nah, ini ya, menyambut baik rekan-rekan ya. Bagi kami selaku pengelola kepegawaian, kalau memang ini akan menjadi keputusan pusat dalam menjamin dalam anggaran tersedia dalam APBN dan masuk ke APBD melalui DAU, DAK, saya kira kabupaten kota bagus dapat mengikuti langkah-langkahnya. Nah, ini disampaikan kepada Media Radar. Kontrak kerja P3K dihilangkan asalkan gajinya dijamin pusat. Menurut Lin, persoalan penghilangan kontrak kerja ini sebenarnya merupakan harapan dari para P3K. Nah, benar juga rekan-rekan ya. Karena mereka akan lebih tenang ketika tidak memikirkan kontrak yang harus diperbarui. Intinya sama dengan PNS lah. Mereka pokoknya fokus bekerja seperti itu. Artinya kalau ini kebijakan pusat dan tersedia untuk gajinya, ini merupakan harapan besar P3K. Karena harapan mereka adalah tidak adanya kontrak kerja terhadap P3K. Tidak ada lagi istilah pengurusan dokumen untuk perpanjangan kontrak. Seperti itu rekan-rekan ya. Sejauh ini kata Ling, yang menjadi kekhawatiran di daerah, tidak tersedianya anggaran dari pusat yang menjamin tentang gaji bagi P3K. Nah, ini kekhawatiran dari daerah rekan-rekan ya. Saya kira perlu didukung. Yang penting ada jaminan untuk gajinya. Karena mereka sangat lama mengabdi dan hari ini guru juga sangat kurang. Nah, ini juga pemerintah daerah mengakui rekan-rekan ya bahwa guru itu sangat kurang. Nah, tenaga pendidik yang berstatus aparatur sipil negara di Indonesia itu masih kurang rekan-rekan ya. Makanya Mendikbudristek itu selalu membuat terobosan untuk rekrutmen P3K. Karena untuk pemenuhan guru P3K atau ASN ya. Saat ini yang diterapkan di Kabupaten Tasikmalaya untuk angkatan pertama kontrak 5 tahun. Sedangkan angkatan selanjutnya hanya 2 tahun. Nah, ini ya. Angkatan selanjutnya cuma 2 tahun. Sebelumnya, Kemendikbudristek melalui Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK Kemendikbudristek, yaitu Ibu Nunuk Suryani mengusulkan agar masa kontrak kerja P3K guru dihilangkan. Pastinya rekan-rekan juga sudah mengikuti informasinya. Ini disampaikan secara live oleh Ibu Nunuk Suryani pada saat rapat RDV dengan Komisi 10. Namun terkait hal ini juga karena ini menyangkut gaji, ada juga respon daripada Komisi 10. Oke, selanjutnya kita ke daerah yang lain. Nah, selanjutnya ini ada informasi per 30 Mei, Pemprov Riau tunggu persetujuan pusat terkait usulan formasi P3K. Oke, kita cek bersama-sama. Pemerintah provinsi atau Pemprov Riau telah mengajukan formasi untuk pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023, di mana total formasi yang diajukan tahun ini sebanyak 3.400. Nah, ini rekan-rekan jumlahnya banyak sekali, 3.400 untuk Pemprov Riau. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Riau, Ikhwan Ridwan melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Endi Noveli mengatakan, formasi tenaga P3K yang diajukan tersebut untuk 3 jenis jabatan, diantaranya yakni guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Jadi di sini tenaga kesehatannya juga direkrut.
Menindaklanjuti surat dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, kami sudah mengajukan usulan formasi P3K tahun 2023 sebanyak 3.400. Setelah pengusulan tersebut, namun hingga saat ini pihaknya masih menunggu beberapa formasi yang disebut pemerintah pusat untuk selanjutnya dapat melakukan pengumuman seleksi. Untuk kapan akan ada pengumuman formasi P3K yang disetujui, kami juga masih menunggu, ujarnya. Nah, ini ya sama dengan daerah-daerah lain. Untuk kapan akan ada pengumuman formasi P3K yang disetujui, kami juga masih menunggu, ujarnya. Dalam pengusulan formasi P3K tersebut, pihaknya sebelumnya berkoordinasi dengan para organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Hal tersebut untuk mengetahui kebutuhan pegawai masing-masing OPD. Kami sebelumnya juga sudah berkoordinasi dengan OPD-OPD sebelum mengusulkan formasi untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan. Meski demikian, dalam usulan formasi P3K tersebut pihaknya tetap memfokuskan pada pelayanan dasar, yang mana ada pendidikan. Rekan-rekannya, dari usulan formasi tersebut didominasi oleh tenaga guru. Nah, di sini kita lihat ini banyak sekali rekan-rekannya. Untuk usulan formasi guru sebanyak 3.057. Dari 3.400 ternyata 3.057 formasi itu untuk guru. Sedangkan tenaga kesehatan 174 dan tenaga teknis 169. Jadi guru di sini banyak sekali rekan-rekan yang diusulkan oleh Pemprov Riau. Dan semoga saja semuanya di ACC atau disetujui oleh Menpan RB. Jadi kita tinggal menunggu informasi penetapan SK penerimaan P3K tahun 2023 rekan-rekan ya. Jadi ini merupakan kabar baik juga dari Pemprov Riau, dan yang sebelumnya juga dari Tasikmalaya ya, setuju dengan penghapusan masa kontrak. Intinya kontrak itu disamakan dengan PNS dengan catatan gajinya ditanggung juga oleh pusat. Kurang lebih seperti PNS seperti itu. Silakan pantau terus channel ini rekan-rekan ya. Admin akan terus update informasi terbaru buat rekan-rekan semua. Jangan lupa dicek juga video-video sebelumnya. Sudah banyak admin share juga terkait penyerahan SK dan penetapan NIP 3K guru. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.